Warahmatullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuh, wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina, may yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan sehingga kita semua bisa ikut dalam menghadiri acara Zoom workshop penulisan buku bestseller dalam rangka untuk peningkatan akademik karir dosen di kalangan UIN Bengkulu. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT Pengembangan Karir UIN-FAS Bengkulu, Bapak Arif Rahman Hakim, kemudian juga yang saya muliakan kepada narasumber kita yang telah berkesempatan hadir dari Frankfurt, Jerman sampai sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti ilmunya berkah, Pak, telah bisa berkenan hadir di Zoom kami ini. Bapak Rizal Pahlevi sebagai Chief Editor daripada Erlangga. Berkenaan dengan tempat ini, saya Kepala Pusat Ilmiah di UIN-FAS Bengkulu, Universitas Mati Soekarno Bengkulu, dan ini adalah pusat publikasi ini adalah baru. Kita memang bertujuan adalah meningkatkan kualitas publikasi para dosen. Dan alhamdulillah dari penerbit Erlangga sudah ingin bekerja sama dengan kita untuk supaya kita bisa mengakselerasi dosen-dosen yang ingin menerbitkan buku. Dan ini sebenarnya memang kendala dari dulu, Pak. Banyak dosen yang memiliki tulisan yang bagus, akan tetapi tulisan tersebut masih diterbitkan di penerbit yang kecil, yang kindi, yang kadang itu diterbitkan solo oleh kampus kita, dan mereka kesulitan dalam hal untuk mengenai editor, mengenai desain, mengenai marketing. Nah, sedangkan untuk menerbitkan di penerbit yang boleh kata reputable, ini harus mengeluarkan kantong yang cukup besar. Dan biasanya dosen, maklumlah, dosen PNS ini tidak cukup besar uangnya, kantongnya, apalagi kalau tidak disokong bantuan dari kampus. Sedangkan untuk mengeluarkan dana dari kampus ini sedikit berbelit-belit masalah proses untuk administrasinya. Nah, kalau memang boleh nanti ke depan, saya harapkan kita adakan workshop yang memang kita pilih dosen-dosen tersebut yang memang mereka sudah memiliki tulisan, dan kemudian dicek tulisan mereka ini apa kira-kira yang kurang, yang harus diperbaiki, apa yang harus ditambah, sehingga nantinya tulisan dosen tersebut bisa layak diterbitkan sebagai buku bestseller di penerbit Erlangga. Jadi ini sangat-sangat menarik sekali, apalagi kita punya market ya. Di sini juga dosen-dosen biasanya menjual buku kepada mahasiswanya, yang jelas mahasiswa kita jumlahnya banyak, 5 sampai 7.000 mahasiswa dan jumlahnya banyak. Untuk selanjutnya juga ke depan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri kita, narasumber kita hari ini bisa memberikan pencerahan terlebih dahulu bagi dosen-dosen kita yang di sini, bagaimana proses penerbitan buku dan tata cara penulisan yang bagus, yang nantinya layak untuk diterbitkan menjadi buku bestseller. Ya, mungkin sekian cukup dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih terutama kepada panitia pelaksana yang telah menyempatkan waktunya, dan juga para dari penerbit Erlangga juga, ya, teman-teman yang telah memberikan kesempatannya untuk bisa supaya kita bisa bergabung di Zoom ini sebagai wadah silaturahim dan kemudian bisa bekerja sama di dalam penerbitan buku. Sekian saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang telah ikut serta dan juga para peserta yang telah ikut hadir dalam acara dan suksesan acara ini. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan pada Pak Romi Setiawan PhD atas sambutannya dan juga tadi harapan-harapan untuk mungkin gambaran diskusi lanjutan atau follow-up dari kegiatan pada pagi hari ini nantinya bersama Pusat Publikasi Unpas Bengkulu. Baik, untuk selanjutnya kami mohon juga mungkin terdapat beberapa hal yang ingin disampaikan dari pihak Erlangga. Maka dari itu kami mengundang Bapak Juari sebagai manajer dari Erlangga untuk menyampaikan sambutannya terkait kegiatan kita pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Pak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Romi Adityo Setiawan PhD selaku Kepala Pusat Publikasi LPPM Unpas Bengkulu. Yang terhormat juga Bapak M. Arif Rahman Hakim PhD selaku Kepala UPT Pengembangan Karir Unpas Bengkulu. Yang terhormat narasumber kita Bapak Rizal Pahlavi Labi selaku Chief Editor PT Erlangga Mahameru. Mudah-mudahan sudah tidak lagi jet lag, Pak, ya. Yang terhormat juga Bapak Ibu dosen sebagai peserta kegiatan workshop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajahah dalam acara workshop online dengan tema tips menulis buku akademik bereputasi dan bestseller dalam rangka peningkatan karir akademik dosen Unpas Bengkulu. Sholawat serta salam marilah selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua dari kegelapan menuju jalan yang terang. Selanjutnya kami juga ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa patah sambutan. Hadirin sekalian yang kami hormati, kami selaku wakil dari Penerbit Erlangga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, baik itu pihak Unpas Bengkulu, CDC, ya, Career Development Center Unpas Bengkulu, kemudian Pusat Publikasi Ilmiah Unpas Bengkulu, dan tentunya semua pihak yang telah membantu jalannya acara ini dengan baik. Dalam acara ini, kami berharap bisa membantu khususnya Bapak dan Ibu dosen dalam peningkatan karir akademik melalui kegiatan workshop tips menulis buku akademik bereputasi dan bestseller. Kami, PT Penerbit Erlangga, mempunyai moto kami melayani ilmu pengetahuan, maka sedianya kami juga akan membantu Bapak Ibu dosen sekalian untuk mendapatkan buku-buku referensi terbaik dari kami dan sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, mengimbangi perkembangan zaman, kami juga sudah menerbitkan buku-buku digital. Tidak lupa pula kami sampaikan maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini masih terdapat kekurangan, baik kecil maupun besar, yang mungkin mengurangi kenyamanan acara ini. Demi mengefisiensi waktu, sekiranya cukup sekian dari kami. Apabila terdapat kekurangannya, kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Juari selaku manajer dari Erlangga atas sambutannya. Ya, Pak. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta kegiatan workshop online ini. Setelah ini kita akan langsung mendengarkan materi dari Bapak Rizal Pahlavi Labi selaku Chief Editor Penerbit Erlangga, dan hal-hal yang mungkin akan nanti Bapak Ibu mungkin akan ada semacam topik-topik yang perlu didiskusikan ataupun ditanyakan. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Nah, tetapi mungkin untuk membuka sesi ini, kami juga perlu menyampaikan kepada Bapak pemateri bicara kita pada pagi hari ini bahwa mungkin sebagaimana yang kita ketahui bahwa untuk
di dunia perdosenan ini, akademik dosen, memang penerbitan buku itu bukan hanya sekedar menjadi kewajiban, tetapi sudah harus menjadi atau bergerak ke arah kebutuhan, Bapak. Sehingga eh, untuk sekarang untuk menaiki pangkat sebagai tren dan lain-lain itu juga sudah harus kewajiban penelitian, misalnya sekarang outputnya harus menerbitkan buku. Cuma masalahnya itu tadi yang mungkin sudah dibuka oleh Bapak Kepala Pusat Publikasi Unpas Bengkulu, Pak Romi tadi, bahwa seringkali para dosen, terutama dosen di lingkungan kami di Unpad Mati Soekarno Bengkulu, memang mungkin memiliki naskah yang sudah lumayan baik, cuma mungkin perlu sentuhan-sentuhan tertentu agar bisa terbit di penerbit yang reputable. Nah, atau misalnya bahkan ada yang mungkin punya naskah, tetapi mungkin belum tahu bagaimana standarisasi dari penerbit yang reputable, sehingga mungkin lebih memilih untuk menerbitkan di penerbit indie, jadi nulis sendiri, ngedit sendiri, nanti nyetak sendiri, terus jual sendiri, Pak. Itu kan dosen kita kebiasaan multi talent. Nah, cuma kita pengen, nah dalam sesi ini yang kami tunggu-tunggu sebenarnya. Kami pengen sekali mendengar apa sih standarisasi dari penerbit reputable yang kita sama-sama tahu bahwa penerbit Erlangga ini kan sudah terkenal sejak zaman saya masih kecil sampai hari ini. Dan standarisasinya itu seperti apa yang dibutuhkan untuk bisa tembus ke penerbit Erlangga. Nah, intinya itu, Pak narasumber, bagaimana supaya buku kita, naskah kita bisa dilirik, lalu nanti mungkin hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan, lalu tren-trennya seperti apa, isu-isu yang memang dibutuhkan oleh penerbit, karena ini kan kalau sudah masuk Erlangga itu kan seakan-akan kita udah punya inilah produk yang meninggalkan legacy lah. Nah, apalagi sekarang ini di sini juga banyak para Bapak Ibu dosen yang sudah mengurus kepangkatan mau menuju profesor. Ini ada Pak Dr. Ali Akbar Jono, ada Pak Dr. Fauzan, Dr. Deko. Nah, ini harus meninggalkan legacy dalam bentuk tulisan buku. Nah, ini merupakan sarana yang tepat untuk kita melaksanakan tanya jawab dan mendapatkan ilmu tersebut. Maka dari itu, dalam momen yang insya Allah berkah ini, hari Jumat, kami mohon arahannya dan juga materi yang disampaikan oleh Pak Rizal Pahlevi Hilabi dari Chief Editor Penerbit Erlangga. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak dengan segala hormat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Romi Adityo Setiawan, PhD, Kepala Pusat Publikasi Ilmiah LPPM Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Yang saya hormati Bapak M. Arif Rahman Hakim, PhD, Kepala UPT Pengembangan Karir Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Unpas ya Bengkulu. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua Bapak dan Ibu bisa bertemu dalam kondisi yang sehat walafiat. Ya, kita bersama-sama. Saya ingin sharing saja kepada Bapak dan Ibu mengenai apa yang tadi disampaikan oleh Pak moderator Pak Arif Rahman Hakim. Bagaimana cara misalnya menerbitkan buku di penerbit major gitu, atau penerbit yang bereputasi atau reputable publisher. Nah, memang kebetulan saya baru saja mengikuti satu acara pameran buku internasional di Frankfurt. Ya, saya sudah di sana sejak tanggal 16, ya, baru pulang semalam ya. Baru sampai di Jakarta semalam tanggal 27. Nah, kebetulan memang saya sebelum tanggal 16 sebelum berangkat itu saya sudah diminta oleh timnya Pak Juari bahwa nanti tanggal 28 bisa nggak Pak untuk mengisi acara. Saya jawab bisa. Ya, karena saya sudah janji, ya sudah bisa, itu harus ditepati apapun alasannya.
Oke, saya ingin memperkenalkan diri dulu, Bapak dan Ibu semua. Saya izin untuk sharing, share screen, Bapak dan Ibu sebentar. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu ya? Slideshow, Pak. Ya, sudah Pak. Ya, ya. Oke ya. Oke, Bapak dan Ibu semua, ini saya akan sedikit memperkenalkan diri dulu ya. Ini saya ya. Saya selaku Chief Editor buku perguruan tinggi dan umum di Penerbit Erlangga. Ya, ini biodata saya ya. Saya dulu lulus dari FISIP UGM tahun 2001 dan S2-nya dari FISIP Administrasi Bisnis UI ya tahun 2003 ya. Lalu mulai dari 21, mulai dari saya lulus S1 Pak, Bapak Ibu, saya sudah bekerja di editorial Penerbit Erlangga tahun 2001 sampai dengan sekarang. Jadi saya sudah 21 tahun di editorial Penerbit Erlangga. Nah, ini nomor handphone saya, ini sebenarnya saya sengaja taruh di halaman awal supaya Bapak dan Ibu nanti bisa gampang berhubungan ya dengan saya. Ini ada nomor telepon saya, lalu email saya. Jadi nanti apalagi Bapak dan Ibu yang sudah punya naskah ini ya, wah ini yang bagian bawah ini penting, itu jangan sampai terlewat, itu dicatat atau di copy atau di foto ya. Nanti mungkin presentasi ini juga saya akan siapkan untuk teman-teman yang berada di Universitas UINFAS Bengkulu. Oke, ini sedikit perkenalan dari saya Bapak dan Ibu. Nah, kita masuk sedikit ke Penerbit Erlangga. Nah, Bapak dan Ibu semua, Penerbit Erlangga itu berdiri pada 30 April 1952. Nah, jadi pas tahun ini Penerbit Erlangga sudah 70 tahun yang malang melintang di dunia penerbitan di Indonesia. Jadi awalnya Penerbit Erlangga itu fokus untuk menerbitkan buku-buku pendidikan ya, selama lebih dari setengah abad sampai 70 tahun ya. Nah, jadi dulu tuh terkenal buku Erlangga itu adalah buku pelajaran ya, baik itu sekolah maupun perguruan tinggi. Nah, mulai tahun 2003 ternyata Erlangga sudah mulai mengepakkan sayap ke wilayah lain. Ya, ada buku umum, buku anak, ya, lalu buku agama, ya, yang tetap bernilai edukatif. Ya, jadi kalau buku Erlangga syaratnya satu, Pak. Ya, jadi harus bernilai edukatif. Jadi kalau tidak ada nilai edukatifnya, maka tidak bisa masuk ke Penerbit Erlangga. Jadi kalau misalnya menerbitkan misalnya komik yang tidak ada nilai edukatifnya, tidak bisa. Ya, harus ada nilai edukatifnya. Jadi untuk masuk Penerbit Erlangga syaratnya satu, yang pertama harus memiliki naskah yang bernilai edukatif. Nah, ini Erlangga Group, Bapak dan Ibu semua, saya sampaikan secara singkat ya, ini Gelora Aksara Pratama ya atau PT GAP. Ini adalah percetakannya Erlangga ya, sister company-nya Penerbit Erlangga. Lalu ESIS itu adalah divisi buku pelajaran yang premium. Lalu Erlangga for Kids ini divisi buku anak. Esensi juga, nah ini esensi di bawah saya Bapak dan Ibu semua. Jika Bapak dan Ibu punya naskah buku perguruan tinggi ya untuk buku-buku umum itu bisa berhubungan juga dengan saya ya, karena saya juga mengampu divisi buku umum sampai dengan akhir tahun ini. Oke, untuk selanjutnya adalah Eureka Book House. Eureka Book House itu adalah toko bukunya Erlangga. Ya, lalu Erlas Institute, itu Erlas Institute adalah sekolahnya Erlangga. Jadi Erlangga itu dari hulu ke hilir, Bapak dan Ibu, dari mulai menerbitkan buku sampai dengan dipakai sendiri gitu ya, bukunya itu. Nah, lalu Emir ini adalah divisi buku Islam. Ya, buku-buku Islam Bapak dan Ibu, ya kebetulan ini masuk juga di divisi buku umum di bidang saya juga. Jadi kalau punya naskah di bidang buku Islam juga bisa diserahkan kepada saya. Oke, ini website dan media sosialnya Erlangga, Bapak dan Ibu semua. Silakan nanti kalau ingin di copy atau di foto, dicatat, nanti juga saya berikan materi ini. Nah, ini produk Penerbit Erlangga untuk buku umum ya. Nah, buku umum ini adalah yang pertama adalah buku referensi guru. Jadi kategori buku umum itu sebenarnya banyak. Ya, ada buku manajemen populer, ada buku masak, ada buku DIY ya, do it yourself,
ada buku how to, ada buku referensi guru, ada buku referensi siswa dan lain-lain. Ya, buku umum itu banyak sekali, ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini contoh buku-buku referensi guru yang sudah kami terbitkan, dan ini buku referensi siswa, Bapak dan Ibu. Ya, nah ini buku TK atau buku anak, ya, di bawah bendera Erlangga for Kids. Nah, ini buku referensi Islam yang tadi saya sudah sampaikan di bawah bendera Emir. Ya. Lalu ini adalah buku teks, ya, utama perguruan tinggi. Nah, inilah core-nya saya, ya, di editorial. Ini adalah bidang yang saya tekuni, ya, sejak awal sampai dengan saat ini, ya. Ini buku teks utama perguruan tinggi. Nah, buku teks utama ini biasanya adalah buku terjemahan, ya. Jadi 80% buku teks utama perguruan tinggi di Erlangga adalah buku terjemahan. Kita ambil rights dari penerbit luar, kita cetak dalam bahasa Indonesia. Nah, ada juga buku-buku yang kita juga terbitkan dalam kategori ini dari penulis-penulis lokal, ya, tapi tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu banyak, lebih banyak buku terjemahan. Nah, yang saya mau ajak bapak-bapak dan ibu-ibu semua untuk menulis di penerbit Erlangga adalah yang pertama ini, ya, ini adalah produk kami sejak tahun lalu sampai dengan sekarang dan sampai yang akan datang, ya. Kami berusaha mencoba memahami kebutuhan para mahasiswa kita. Ya, mahasiswa kita itu biasanya butuhnya buku itu yang tidak terlalu tebal, ya, lalu tidak berat, ya, materinya singkat, gitu ya, tapi memenuhi standar kurikulum, ya, memenuhi standar ketentuan yang ada dalam pembahasan sebuah materi di dalam kurikulum. Nah, ini adalah buku seri kuliah ringkas. Ya, sampai dengan saat ini kami sudah menerbitkan sekitar 22 judul, ya, buku seri kuliah ringkas. Nah, ini seluruh bidang yang ada di perguruan tinggi. Nah, apa kriteria umum dari SKR ini? Buku SKR ini adalah pertama, jelas dari namanya ringkas, berarti materinya tidak banyak. Jadi sekitar 160 sampai dengan 200 halaman bukunya. Ya. 160 sampai dengan 200 halaman, ya. Lalu materi buku SKR ini adalah materi kuliah umum. Jadi bukan materi kuliah pilihan. Ya, jadi umum yang ada di satu fakultas atau di satu jurusan atau di satu universitas. Misalnya kalau di universitas itu adalah Pancasila, itu jelas, ya. Pancasila, bahasa Indonesia jelas, itu, ya, Bapak dan Ibu semua. Lalu yang di fakultas apa misalnya? Di fakultas ekonomi misalnya pengantar ilmu ekonomi, ekonomi makro, ekonomi mikro, pengantar manajemen, pengantar akuntansi, itu mata kuliah umum, ya, Bapak dan Ibu semua. Itu di ekonomi. Di psikologi juga seperti ada, ya, pengantar ilmu psikologi, ya, pengantar ilmu psikologi, pengantar, semuanya pengantar. Di FISIP misalnya juga gitu, seperti itu juga, pengantar sosiologi, pengantar komunikasi, pengantar ilmu hubungan internasional, pengantar ilmu politik, ilmu sosial dasar, nah seperti itu. Ya, jadi sudah kami terbitkan. Ini judulnya Bapak Ibu bisa lihat sini ada kalkulus, ya, kalkulus dasar, kalkulus 1, bahasa Indonesia yang sudah ada, ya, lalu pengantar manajemen sudah ada, yang kita belum ada tuh pengantar akuntansi sudah ada, pengantar bisnis belum ada, ya, ekonomi makro mikro belum ada, itu kalau untuk ekonomi, ya. Untuk fisik lebih luas lagi kami belum punya semua, ya, pengantar ilmu sosiologi misalnya, pengantar sosiologi belum ada, ya. Silakan Bapak dan Ibu yang mungkin memiliki spesialisasi di bidang ilmu tertentu dan ingin menulis buku umum, punya naskah di buku umum. Wah, itu kami tunggu naskah Bapak dan Ibu, ya. Ini produk yang akan kami jalankan terus hingga nanti tahun 2030, ya. Target kami adalah menerbitkan sebanyak 300 judul buku ini. Ya, sampai dengan sekarang baru 22. Jadi masih banyak kesempatan Bapak dan Ibu, ya, untuk menulis di buku ini, ya, di produk SKR ini. Apakah cuma ini?
Pak Rizal, atau misalnya seperti itu, bertanya kepada saya, tidak, kami juga punya e-book. Ya, e-book ini lebih luas lagi Bapak dan Ibu. Jadi tidak hanya mata kuliah umum, mata kuliah pilihan juga boleh. Gitu loh. Asal ada Bapak dan Ibu harus pikirkan, nanti jangan sampai ada yang adanya cuma di UIN, jangan sampai ya, tapi juga yang ada di universitas lain, di kampus lain, ya pilihan tapi itu digunakan juga di kampus lain. Jangan sampai hanya di kampus sendiri, gitu ya. Nah, ini Ibu, Bapak dan Ibu, kami sudah terbitkan sekitar 160 judul. Target kami berapa? 500 sampai dengan 2025. Ya, kami sudah terbitkan sampai dengan sekarang mulai dari tahun lalu 160 judul e-book bermacam-macam, ya, mulai dari bidang ekonomi, lalu bidang teknik, ya, bidang kedokteran, keperawatan, semuanya ada di sini, ya. E-booknya Erlangga berbeda dengan e-book lain, Bapak dan Ibu semua. Ya, e-booknya Erlangga itu bekerja dalam sistem sendiri, ya, bukan dibagi-bagi, ya, ditaruh di mana-mana gitu ya. Nah, itu tidak bisa. Ya. Kalau ditaruh di mana-mana nanti bisa di-copy-copy. Ya, tapi kalau di Erlangga, Erlangga punya sistem sendiri. Ya, Bapak Ibu harus download aplikasinya yang disebut dengan e-book Erlangga. Aplikasi e-book Erlangga itu ada di Play Store, ada di App Store. Jadi silakan download itu dulu. Nah, baru di dalamnya nanti ada judul-judul bukunya di dalamnya, seperti ini ya, seperti gambar ini. Nah, nanti Bapak Ibu pilih. Nah, setelah pilih nanti baru beli vouchernya. Ya, jadi beli vouchernya sama Pak Juari atau Pak Sukocoy dari Erlangga Bengkulu. Nah, beli vouchernya, nah, lalu masukkan kode aktivasi yang ada di belakang vouchernya ya, seperti memasukkan kode handphone, ya, pulsa prabayar, ya, digosok belakangnya langsung muncul kodenya. Nah, kodenya itu yang dimasukkan ke dalam aplikasi, ya. Ketika Bapak dan Ibu nanti buka aplikasinya, begitu terbuka hanya Bapak dan Ibu yang mempunyai kode aktivasi yang bisa menggunakan. Jadi kode aktivasi itu tidak bisa digunakan oleh Bapak Ibu lain yang melalui gadget lain, tidak bisa. Nah, itulah hebatnya e-book ini. Kita jamin dia, orang yang beli adalah orang yang pakai. Ya, orang yang pakai adalah orang yang beli. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada nanti orang yang beli 1 yang pakai 1000. Nah, itu nggak bisa. Ya, atau model-model seperti buku-buku pelajaran, buku-buku teks, ya 1 orang yang beli, tapi 100 mahasiswa yang ngopi, yang fotokopi. Nah, itu tidak terjadi di sini. Nah, jadi tidak bisa di copy-copy, tidak bisa dioper-oper. Ya, hanya bisa digunakan oleh orang yang membeli. Nah, itu kehebatan e-book. Nah, ini kami buka seluas-luasnya. Silakan Bapak dan Ibu, nanti mungkin tanya syaratnya, Pak, apakah nanti itu bisa untuk kenaikan pangkat? Bisa, karena ada ISBN-nya juga di e-book. Ya, sama dengan buku cetak. Oke, nah ini ada lagi peluang buat Bapak dan Ibu. Kami sekarang dari Divisi Perguruan Tinggi membuka peluang penerbitan untuk seri buku perguruan tinggi untuk sekolah. Ya, saat ini sekolah-sekolah banyak minta kepada kami agar menerbitkan buku-buku perguruan tinggi yang mudah dipahami oleh sekolah sebagai bahan perpustakaan. Ya, ini kami sudah menerbitkan beberapa judul, beberapa seri, ya, mulai tahun ini Bapak dan Ibu semua, ini seri Aku Peduli. Ini sebenarnya bukunya tentang kesehatan masyarakat aslinya dari penulisnya, tapi kami pecah ya menjadi 6 judul buku ini. Ya. Siap hadapi pandemi, yuk jaga kesehatan diri, yuk jaga diri dari adiksi, yuk jaga kesehatan bersama, mengenal tanaman sehat, mengonsumsi makanan sehat, dan begitu. Itu dalam satu seri. Judul aslinya adalah Public Health. Bukunya tebal 300 halaman. Ya, kami pecah jadi ini dari penulis. Jadi tinggal 64 halaman, 64 halaman, 64 halaman semuanya. Ya. Tipis-tipis, lalu dalamnya bagus berwarna. Nah, ini suka anak-anak. Ya. Buku ini sekarang menjadi buku bestseller kami justru di sekolah. Ya, ini contoh seri Aku Peduli, lalu kayak seperti ini juga seri mikrobiologi, ya, mengenal bakteri, mengenal jamur, mengenal protozoa, ya, mengenal virus, itu juga kami terbitkan ya untuk para siswa. Nah, Bapak dan Ibu mungkin punya juga seri lain
Sekarang kami sedang menunggu seri dari Fakultas Budaya Universitas Gadjah Mada. Ya, serinya adalah seri Kerajaan Nusantara. Nah, itu boleh saja. Ya, Majapahit, Sriwijaya, itu silakan. Nah, buat satu seri yang sebenarnya ada di perkuliahan di perguruan tinggi, nah, tapi Bapak Ibu buat dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak sekolah SMP dan SMA. Ya, silakan. Nah, ini kami buka ya peluang itu. Ya, nanti serahkan saja naskahnya kepada kami. Nanti kami akan yang membantu Bapak dan Ibu memilahnya atau membuat naskah itu menjadi beberapa bagian. Jadi nggak usah takut. Ya, saya punya naskah ini, silakan kirim saja kepada kami. Ya, oke Bapak dan Ibu. Nah ini dia. Kami akan sampaikan keunggulan menerbitkan buku di penerbit major atau reputable publisher. Ya, penerbit buku utama atau penerbit buku reputasi. Yang pertama adalah tidak perlu membayar sepeser pun. Jadi Bapak moderator sudah sampaikan di depan. Ya, kalau Bapak dan Ibu menerbitkan buku di penerbit ini, Bapak biasanya diminta untuk membayar sejumlah uang tertentu buat biaya cetaknya ya atau biaya produksinya. Nah, di penerbit Erlangga tidak perlu lagi membayar. No money. Ya, tidak perlu keluar sepeser pun. Ya. Lalu yang berikutnya, apalagi keuntungannya? Naskah tidak mesti 100% jadi. Nah, di penerbit ini biasanya 100% harus jadi. Gambarnya harus lengkap, fotonya harus ada, ininya semuanya harus jadi semuanya. Baru serahkan kepada mereka. Nah, di penerbit Erlangga boleh tidak jadi 100%. Oh, baru jadi 7 bab Pak Rizal. Oke, kita masukkan. Ya, tapi Bapak dan Ibu harus jelas menyampaikan ke saya kekurangannya lagi itu berapa bab lagi. Dan apa yang masih kurang. Jadi tidak boleh bilang ke saya bahwa yang 3 bab lagi misalnya masih di awang-awang, masih ada di pikiran saya. Oh, itu tidak bisa. Ya, jadi harus sudah disampaikan 3 bab lagi ini Pak. Itu just the matter of time. Jadi hanya masalah waktu saja Pak. Saya akan kasih ke Bapak. Tapi sudah ada ini. Overview-nya di saya. Ya, outline-nya sudah ada. Oke, lalu tidak ada batasan spesifikasi naskah yang mengikat. Ya, Bapak-bapak mungkin tanya, Bapak Ibu tanya, harus pakai huruf apa? Jenisnya berapa? Fontnya berapa? Berapa ukurannya berapa? Font 11, font 10 enggak ada. Tidak ada kami batasi itu. Jumlah halamannya harus berapa, Pak? Tidak ada. Silakan. Tapi gini, untuk naskah bisa dijadikan sebuah buku, Bapak dan Ibu semua, dan punya punggung buku, saya sampaikan ini ya di sini ya saya sampaikan. Ada punggung bukunya, itu halamannya itu minimal harus 96. Ya. Kalau kurang dari 96 itu tidak ada punggung bukunya ya. Seperti ini nih yang saya pegang. Ya. Tidak ada punggung bukunya. Jadi naskah itu tidak bisa terlihat di perpustakaan judulnya apa. Ya, karena punggung bukunya kosong, karena terlalu tipis. Nah, saya sarankan 96 halaman naskah itu. Nah, jadi sudah ada punggung bukunya. Nah, terlihat itu nanti kalau di perpustakaan biasanya kan disusun begini bukunya, ya, menyamping gini. Terlihat hanya punggung bukunya saja, seperti itu. Nah, punggung bukunya langsung terlihat. Oh, pengantar kewirausahaan, misalnya seperti itu. Ya, oke. Spasinya juga kami bebaskan. Terserah. Nanti kalau misalnya saya bilang, wah harus 1,5 spasi Bapak dan Ibu. Bikin, wah saya sudah 2 spasi, ngubah lagi jadi berantakan lagi naskah. Nah, akhirnya nggak kirim ke saya, gara-gara keberantakan. Nah itu, kami tidak batasi. Biar nanti kami yang sendiri yang mengelola itu. Yang penting kontennya, isinya. Lalu penulis tidak perlu menyediakan gambar ilustrasi. Nah, biasanya yang menjadi hambatan itu adalah Pak Rizal, saya belum ada ini. Ya, gambar ini sedang saya cari. Nah, proses nyarinya ternyata berminggu-minggu, berbulan-bulan, akhirnya tidak terbit. Ya, tidak dikasih-kasih gara-gara gambar satu gambar, akhirnya tidak kasih. Nah, itu sayang sekali. Ya, oleh karena itu tidak perlu. Tulis kotak saja, gambar kotak saja, tampilkan tulisan di situ saya mau gambar apa. Nah, itu enak.
Karena Erlangga punya ESI, ya, Erlangga Stock Images. Kita punya bank gambar, isinya dalamnya jutaan gambar di situ. Bapak mau ngomong gambar apa, gambar kodok, gambar apa, segala macam ada. Gambar orang jalan, gambar di jembatan, gambar apa, ada di situ. Gambar di pasar ada. Di Bursa Efek ada. Nah, daripada Bapak ambil di Google atau ambil di tempat lain yang statusnya adalah Spanyol, ya, separuh nyolong, nah itu mendingan lebih baik dari kami saja. Ya, daripada mengambil gambar dari foto atau dari majalah yang belum jelas kehalalannya, gitu ya, punya orang atau tidak, gitu loh, ini gambar ini. Lebih baik minta saja kepada kami. Tapi kalau Bapak sudah punya sendiri, hasil jepretan sendiri, hasil ini sendiri, wah, alhamdulillah. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, ya, yang sudah punya gambar sendiri. Nah, tapi kalau gambarnya Spanyol, ya, separuh nyolong, jangan sampaikan ke kami. Ya, nanti kami ganti sendiri. Itu untuk segala macam, ya, tidak hanya untuk gambar, untuk bagan juga, misalnya seperti itu. Bagan gara-gara nggak bisa gambar bagan, susah, akhirnya 5 bulan jadinya. Nah, itu repot. Oke, yang selanjutnya adalah penulis memperoleh royalti dari karyanya. Itu royalti itu 2 kali setahun. Ya, diberikan setiap bulan Maret dan bulan September. Nah, biasa kemarin tuh bulan September, wah, sudah banyak tuh penulis yang menghubungi saya. Ya, Pak Rizal, apakah hilalnya sudah dekat? Nah, itu biasanya tuh bulan-bulan September sudah telepon saya itu, penulis-penulis itu. Apakah sudah kelihatan Pak hilalnya? Nah, hilal royalti itu, ya. Nah, karena royalti biasanya kalau untuk naskah yang bestseller, wah, itu luar biasa. Saya bicarakan apa adanya di sini, Pak. Jadi Bapak Ibu semua, kalau naskahnya bestseller, jadi bukan J lagi itu, PJ mungkin puluhan juta atau RJ itu ratusan juta. Kalau naskah Bapak Ibu dan bestseller. Jadi saya mengajak Bapak dan Ibu di sini jangan menulis biasa-biasa saja, tapi langsung menulis bestseller sekaligus. Jadi jangan sampai ya cuma laku 200 eksemplar, langsung ribuan eksemplar. Karena kami begitu cetak naskah Bapak dan Ibu itu langsung 3.000 dan dikirim di seluruh Indonesia. Gitu. Nah, itu hebatnya penerbit Erlangga, ya. Itu ya nomor 6 langsung, ya. Buku karya tersebar di seluruh Indonesia. Karena kami cetak 3.000, paling rendah. Ya, paling kecil. Nggak mungkin kami cetak cuma 500. Nah, itu repot itu. Buat Erlangga pasti nggak mungkin. Oke, kita masuk ke teknis, Bapak dan Ibu, proses pembuatan buku. Nah, inilah tim pembuat buku di penerbit Erlangga. Ya, ada penulis, lalu ada editor, desainer, ilustrator, dan layouter yang di Erlangga disebut dengan tim editorial. Jadi penulis itu bekerja dengan tim editorial. Ya, tim editorial itu ada editor, desainer, ilustrator, dan layouter. Nah, penulis itu membawa naskah, ya, lalu tim editorial, nah Bapak dan Ibu itu menyediakan gambarnya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir masalah gambar-gambar itu. Jadi kami yang siapkan buat Bapak dan Ibu. Jadi beruntunglah Bapak dan Ibu yang naskahnya masuk ke Erlangga dan kami terima. Itu luar biasa, ya, karena naskahnya itu nanti mendapat supply yang baik dari editor, dari tim editorial ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya sekarang sedang mengajak Bapak dan Ibu semakin terangsang, ya, semakin berminat untuk menulis dan mengirimkan naskahnya ke penerbit Erlangga karena begitu mudahnya, gitu ya. Selama ini terlalu di pikiran Bapak dan Ibu sulitnya minta ampun, ya. Tapi saya sampaikan di sini betapa mudahnya menerbitkan buku di penerbit Erlangga. Ya, ini naskah adalah hasil karya yang menjadi tanggung jawab penulis. Ingat, naskah itu tanggung jawab penulis dalam penerbitan sebuah buku. Seluruh kebutuhan naskah, saya ulang lagi Bapak dan Ibu, gambar, foto, infografis, dan lain-lain diatur oleh editor, bukan diatur oleh penulis, ya, sebagai pengawal naskah. Dan dibantu oleh desainer, ilustrator, serta layouter untuk menyelesaikan. Nah, itu ya, naskah. Tapi naskah itu tanggung jawab penulis, bukan tanggung jawab editor. Jadi kalau misalnya ada sesuatu terhadap naskah, biasanya yang pertama kali dipertanyakan adalah penulisnya. Nah, baru kemudian editornya. Nah, ini jenis naskah yang kami terima di penerbit Erlangga, ya.
ada referensi. Referensi itu adalah penunjang buku teks. Itu 15%. Ini referensi ini luar biasa ya. Nilai kumnya ya bagi dosen ini luar biasa. Biasanya ini paling tinggi nih. Ini referensi. Karena dia lebih detail daripada buku teks. Gitu loh. Nah, itu makanya memerlukan penelitian segala macam. Nah, ini makanya karyanya ini lebih tinggi derajatnya referensi. Tapi di Erlangga jarang. Ya. Yang menuliskan buku referensi itu masih bisa dihitung. Ya. Maka kontribusinya cuma 15% di Erlangga. Ya. Yang monograf apalagi? Monograf itu naskah atau buku untuk para pendidik. Ya, biasanya itu hasil penelitian, disertasi segala macam itu monograf. Misalnya bagaimana cara mengajarkan matematika ya yang mudah dan menyenangkan kepada mahasiswa itu. Nah, itu kan memerlukan sebuah penelitian segala macam. Wah, itu luar biasa. Ya, makanya nggak banyak-banyak, cuma 5% saja. Naskah seperti ini, monograf ini 5% di penerbit Erlangga. Yang paling banyak adalah buku teks atau buku ajar. Itu 70%, mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Itu. Jadi porsinya di Erlangga itu 70% buku teks, buku ajar. Lalu juga ada modul. Nah, modul itu untuk SMK biasanya. Modul itu sebenarnya buku yang bisa dipelajari sendiri oleh siswa atau mahasiswa. Modul itu namanya. Kalau sudah diajarkan oleh dosen atau guru, nah itu bukan modul namanya, itu buku teks atau buku ajar. Jadi modul itu harusnya tidak diajarkan, tapi dipelajari sendiri oleh siswa atau mahasiswa. Ya, biasanya modul itu biasanya dalam bentuk misalnya cara untuk membersihkan atau mengoperasikan AC. Nah, itu di situ sudah tergambar nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Si siswa atau si pembelajar ya, atau si mahasiswa itu bisa mempelajari sendiri tanpa harus diajarkan oleh gurunya. Nah, itu disebut dengan modul. Kalau sudah diajarkan, berarti itu disebut dengan buku ajar. Ya, oke, itu 10% di Erlangga. Nah, ini alur pembuatan buku Bapak dan Ibu semua, ya, mulai dari penulis menyusun naskah, lalu mengirimkan kepada penerbit, lalu editor menyaring naskah. Jika sudah oke naskahnya, maka penulis melengkapi data administrasi dan kontrak, ya MOU-nya. Lalu editor mengawal naskah, ya, mulai proses koreksi, penambahan ilustrasi, gambar, dan lain-lain, pembuatan sampulnya, lalu naskah ditata letak sesuai dengan kebutuhan cetak, ya, di layout ya, lalu setelah itu dicetak dan didistribusikan. Inilah alur pembuatan buku di penerbit Erlangga atau di penerbit major pada umumnya. Nah, inilah detail tim editorial, tugasnya adalah mulai dari kertas kosong sampai jadi uang. Ya, bukan jadi buku. Ya. Tugas editor itu sampai jadi uang. Jadi saya kalau cuma sampai jadi buku, saya nggak mungkin presentasi seperti ini. Ya. Saya juga harus memastikan kepada tim pemasaran bahwa buku saya terbeli, terjual. Buku yang saya edit itu terjual. Oleh karena itu saya harus melakukan apa saja, ya, melakukan proses promosi segala macam, menjadi narasumber juga segala macam, semuanya Pak. Mulai dari kertas kosong, belum ada penulisnya, saya harus cari penulisnya. Ya, sekarang proses mencari penulis ini saya lakukan di UINFAS Bengkulu. Ya, saya mau cari penulis-penulis baru di penerbitan. Saya lakukan itu sampai nanti bukunya laku atau tidak, itu nanti tanggung jawab saya. Kalau bukunya laku, saya yang akan dipertanyakan oleh manajemen. Pak Rizal gimana? Tuh, kok bukunya nggak laku? Misalnya. Atau bukunya laku sekali Pak, luar biasa misalnya. Nah, lalu desainer tugasnya ya mendesain, ya, membuat sampul buku, itu tugas desainer. Membuat alat promosi bukunya, tugas desainer. Ya, lalu ilustrator jelas menggambar di dalam jika perlu digambar. Ya, biasanya yang paling banyak gambar adalah buku anak. Gitu ya. Buku-buku perguruan tinggi itu biasanya yang memerlukan gambar itu adalah membuat tabel atau bagan atau diagram alur, ya, flow chart gitu ya. Itu memerlukan sentuhan seorang ilustrator. Ya. Bapak dan Ibu tinggal gambar saja, ya. Biasa mungkin
Nah, nanti diikuti oleh ilustrator. Nggak usah membuat sendiri yang memakan waktu sangat lama. Layouter sama ya, menyatukan tulisan dan gambar dalam halaman buku sehingga enak untuk dibaca. Ini layouter itu penata letak atau di kami sering juga disebut dengan setter atau setting, bagian setting. Nyeting dia ya. Jadi gambarnya itu enak. Wah, ada gambarnya di sebelah kanan, tulisannya sebelah kiri. Nah, seperti enak gitu ya untuk dibaca. Lalu ini program yang kami gunakan Bapak dan Ibu semua, kita menggunakan Adobe Professional untuk pembuatan buku, kita menggunakan InDesign, Photoshop dan Illustrator. Lalu untuk multimedia atau animasi kami menggunakan Flash, Dreamweaver dan After Effects. Nah, ini untuk cara menjadi penulis Bapak dan Ibu semua ya. Kita mulai masuk ke hal yang lebih teknis lagi. Mulailah menulis. Jadi kalau Bapak Ibu nggak mulai menulis ya nggak ada karyanya gitu, nggak terbit-terbit gitu loh. Jadi harus pertama kali mulai menulis. Ya, pilih tema tulisan dan cara Anda memaparkannya. Lalu terus memotivasi diri. Ya Bapak dan Ibu semua. Jadi ketika sudah mulai menulis pasti ada halangannya, pasti ada hambatannya. Nah, Bapak dan Ibu harus memotivasi diri bahwa karya ini nanti akan selesai. Ya, pasti selesai Pak Rizal, gitu ya. Pasti selesai dan ini terima kasih kalau misalnya memang sudah selesai, gitu ya. Lalu ini Bapak dan Ibu yang kami harus tekankan kepada Bapak dan Ibu calon penulis ya para dosen harus rajin membaca. Jadi sebuah karya tulisan yang baik ya, yang best seller itu lahir dari proses membaca yang baik. Ya, kami bisa tahu apakah Bapak dan Ibu suka membaca itu terlihat dari tulisannya. Ya, akan terlihat dari tulisannya. Jika Bapak dan Ibu itu suka membaca, maka tulisannya itu mengalir dengan enak, dengan perbendaharaan kosakata yang cukup banyak. Ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak suka membaca, kalimatnya akan muter-muter biasanya. Muter-muter, hal ini disebabkan oleh, hal ini akan disebabkan oleh, hal ini, seperti itu, mengulang-ulang. Seperti itu ya. Oleh karena itu, hal ini disebabkan oleh. Oleh karena itu, hal ini disebabkan oleh. Di setiap halaman itu ada. Seperti itu. Oh, ini membacanya kurang. Ya, proses membacanya kurang. Jadi terlihat dari tulisan. Ya. Tapi kalau orang yang menulis yang baik, ya pembaca yang baik, itu dia pasti akan mengalir dengan enak. Seperti orang berbicara, bahasa dalam tulisan itu. Oke, setelah mulai harus selesai Bapak Ibu ya. Jadi selesaikan tulisan Anda, rapikan karya Anda agar siap untuk diulas oleh penerbit dan diterbitkan. Ya, diselesaikan ketika mulai, lalu oke. Nah, ini kriteria naskah Bapak dan Ibu semua untuk bisa diterbitkan di penerbit Erlangga. Ya. Yang pertama adalah naskah harus merupakan karya asli, bukan plagiat. Ya, disebut plagiat atau plagiarism ya. Itu jika tulisan orang dalam karya Bapak dan Ibu itu melebihi 25% tanpa dikutak-katik. Ya, sama sekali. Bapak Ibu cuma copy paste gitu ya dari tulisan orang, tempel itu lebih dari 25% sudah masuk kategori plagiarisme. Bahkan sebenarnya di tempat lain ada yang lebih lebih kecil lagi 20%, tapi di Erlangga 25%. Artinya apa? Sebenarnya boleh tulisan orang itu Bapak Ibu masukkan. Ya, bukan sebuah keharaman ya. Karya orang atau tulisan orang, definisi orang Bapak Ibu tampilkan di buku-buku Bapak Ibu gitu ya. Tidak masalah. Ya, daripada Bapak dan Ibu membuat definisi sendiri yang jadi akhirnya tidak verified gitu loh, tidak teruji gitu. Bapak Ibu harus buat nggak apa-apa. Menurut siapa dalam tanda kurung bukunya tahun berapa, halaman berapa. Nggak apa-apa. Boleh itu asal 25% maksimal. Ya. Lalu belum pernah dipublikasikan penerbit lain. Nah, itu jangan sampai. Kecuali misalnya begini, Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan urusan administrasi dengan penerbit lain itu, penerbit sebelumnya, itu boleh.
kirimkan naskah penerbit Erlangga. Tapi itu kalau selama itu masih dijual, lalu perjanjiannya masih ada, waktu tidak bisa dikirimkan ke Erlangga. Belum bisa, mohon maaf. Ya, harus selesai dulu. Urusan MOU dengan penerbit sebelumnya harus beres. Lalu memiliki jalan cerita yang menarik. Nah, ini biasanya yang diminta oleh karya-karya yang akan bestseller. Ya, jalan ceritanya oke gitu loh, yang berbeda dengan buku lainnya. Ya, ditulis dengan rapi, logis dan sistematis, ya, memiliki peluang pasar yang baik. Ya, jangan sampai yang mengerti yang yang membaca buku kita adalah orang-orang yang itu saja. Kalau bisa semua orang, banyak di seluruh universitas di Indonesia. Ya, tadi yang seperti yang saya sampaikan pertama ya, SKR, seri kuliah ringkas itu dijual seluruh Indonesia. Ya, yang baca juga dari berbagai fakultas, misalnya seperti itu. Nah, itu mantap itu kalau menerbitkan buku itu. Ya, bestsellernya, peluang bestsellernya itu tinggi sekali. Ya, lalu tidak menimbulkan kontroversi. Ya, ini kontroversi ini biasanya di buku-buku non eksakta. Ya, di buku ekonomi, ya, buku psikologi, gambarnya misalnya terlihat auratnya, seperti itu ya. Foto-foto orangnya, itu hati-hati, ya. Atau menyebut suku-suku tertentu, itu ya, dengan secara tidak berimbang, itu berbahaya, ya, berhubungan dengan moral dan agama. Dilengkapi dengan sinopsis, Bapak dan Ibu. Jadi kirimkanlah naskah kepada kami, nanti ada sinopsis sedikit, gitu ya. Berikan abstrak, nanti saya akan sampaikan juga. Disertai kelebihan naskah yang Anda miliki. Nah, dibandingkan dengan buku-buku bertema serupa yang sudah beredar di pasar. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu membuat buku yang sudah banyak beredar di pasar, syarat untuk menjadi buku itu diterima di Erlangga adalah buku itu harus punya kelebihan. Ada yang membedakan dari buku lain. Jadi kalau bukunya masuk dengan hal yang sama, diakhiri dengan hal yang sama, ya biasanya itu kami tolak. Ya, nanti kami akan sampaikan juga. Nah, ini cara untuk membuat naskah ini tidak disebut plagiarisme. Ya, nanti saya akan sampaikan ini apabila Bapak dan Ibu punya naskah. Ya, ini saya akan sampaikan karena materi ini cukup menyita waktu, gitu ya. Ya, ini seperti ini ya, membuat kalimat-kalimat yang tidak efektif dan efektif, gitu ya. Nanti saya akan sampaikan di kesempatan lain, Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan nanti ada waktu lagi untuk kita untuk bertemu ajang ini, ya. Oke. Nah, ini saya lanjut ke kondisi naskah yang prima. Naskah yang prima, naskah yang akan menjadi calon bestseller. Yang pertama adalah idenya orisinal. Ya, materi dapat dipertanggungjawabkan, bukan plagiat. Ya, idenya dari Bapak dan Ibu. Ya, dimulai dengan apa gitu ya? Dengan misalnya dengan melihat tautan atau link tertentu yang misalnya ada videonya atau apa. Nah, itu lebih hebat itu kalau Bapak dan Ibu punya ide-ide seperti itu. Gitu ya. Lalu penting dan perlu informasi yang disajikan itu up to date, ya, data-data statistik dan lain-lainnya itu up to date yang terbaru. Jangan sampai data-data yang sudah lama Bapak dan Ibu sampaikan kepada kami, gitu ya, dan berguna pada masa sekarang. Tulisan siap baca, ya, komprehensif, alur tulisan baik, bahasa mudah dipahami, target pembaca yang dipilih, EYD atau PUEB-nya baik. Ya, tapi ini tidak menjadi syarat utama. Ya, kami akan memberikan batas toleransi pada Bapak dan Ibu. Karena kami tahu tidak semua Bapak dan Ibu lulus bahasa dengan nilai 9 atau 10. Bahasa Indonesianya. Ya, kami tahu. Jadi kami akan memberikan batas toleransi. Tapi kami juga tidak akan membuat diri kami capek gitu loh ya. Untuk melihat tulisan yang berlibat-libat gitu ya. Nggak ketemu juntrungannya apa gitu ya. Oke, lengkap dan jelas. Sudah diketik komputer, mohon maaf Bapak dan Ibu, ya, naskah yang kami terima harus diketik komputer. Jadi ada beberapa naskah yang diterima ya ditulis oleh penulis yang mungkin usianya sudah 60-an tahun ke atas, ditulis tangan, mohon maaf Bapak dan Ibu. Jadi itu kita tidak bisa terima karena
prosesnya nanti akan lama. Ya, prosesnya nanti akan lama. Kita akan berusaha mengetik lagi dari awal sehingga nanti naskahnya bisa tahun depan ya atau setahun baru terbit. Ya, dilengkapi dengan print out ya kalau misalnya sudah di komputer, sinopsis, foto dan ilustrasi orisinal dan proposal target pembaca. Nah, ini saya kasih tips naskah supaya diterima oleh editor. Nah ya, hanya saya sampaikan di acara seperti ini Bapak dan Ibu semua. Ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu memberikan naskah kepada kami, berilah pengantar atau abstrak ya kepada kami. Ini naskah tentang apa? Nanti dijual kemana? Ya, siapa yang akan pakai buku ini? Keunggulannya apa? Ya, ya ini saya sampaikan ya. Jual naskahnya kepada editor sehingga kami membeli naskah Bapak dan Ibu. Ya. Lalu pasar salah satu pertimbangan utamanya. Ya, pasar. Kemana dijual buku ini? Gitu ya. Jangan sampai nggak ada pasarnya. Kalau nggak ada pasar, pasti jelas tertolak. Ya, sistematika penulisan jelas. Maksudnya apa? Tadi saya sudah sampaikan. Naskah mungkin tidak selesai 100% dari Bapak dan Ibu, tapi sudah jelas sistematikanya. Bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, sampai dengan bab 10 apa. Walaupun belum selesai naskahnya, tapi sudah ditulis di pengantar itu. Dalam sistematikanya sudah tertulis dengan baik. Cuma masalah waktu saja. Ya, itu belum selesai. Pak Rizal, dalam 2 minggu saya selesaikan. Nah, itu. Ya. New approach, pendekatan baru apa yang Bapak tawarkan, Bapak Ibu tawarkan dalam naskah Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu mengirimkan naskah kepada kami pengantar manajemen. Pengantar manajemen itu di Erlangga sudah ada 8 buku pengantar manajemen, tapi 8 bukunya itu masing-masing berbeda pendekatannya sama sekali. Nah, jadi tidak ada yang sama. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu ketika ingin mengirimkan pengantar manajemen yang ke-9, coba cari tahu. Ya, bertanya sama editor. Apakah pendekatan yang saya gunakan sudah ada Pak Rizal di Erlangga? Karena saya mau nulis pengantar manajemen lagi nih. Gitu ya. Ya, buku ke-9 di Erlangga. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Oke. Lalu apa rahasia berikutnya? Adalah editor biasanya perhatikan bab pertama. Gitu ya. Jadi bab pertamanya sudah bagus, biasanya editor akan lanjut ke bab kedua, gitu ya, dan bab ketiga. Nah, ketika bab kedua dan ketiganya gitu juga sudah bagus, biasanya editor nggak perlu panjang-panjang sampai bab terakhir. Yes, langsung naskahnya itu diterima. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kalau mengirimkan naskah pada kami, perbaguslah di bab-bab awal itu, di bab pertama itu. Jadi kalau bisa selengkap-lengkapnya, itu ya, sehebat-hebatnya, sebagus-bagusnya, ya, di bab awal itu. Tapi kalau di bab awalnya saja kami sudah lihat sudah susah dibaca, gitu ya, sudah nggak menarik gitu tulisannya, biasanya editor langsung tutup. Aduh, maaf Bapak dan Ibu, walaupun selanjutnya bagus gitu, tapi kalau udah bab awal-awal itu jelek, bisa langsung mohon maaf Bapak Ibu, naskahnya belum bisa kami terbitkan di penerbitan. Nah, itu karena editor pada dasarnya itu tidak ingin dipersulitnya yang terakhir itu ya. Jadi memenuhi kaidah penulisan yang baik. Jadi editor nggak bakalan mau itu nanti disuruh mengerjakan naskah nanti selesainya 2 tahun, nggak bakalan mau. Editor pengen naskahnya selesai kalau bisa 1/2 tahun sudah jadi, sudah cetak. Gitu. Ya, jadi pada dasarnya tidak ingin dipersulit. Ya. Supaya tidak ingin dipersulit, nah bagus-bagusin lah itu tadi bab awal-awal. Ya. Itu rahasia yang kami buka di sini Bapak dan Ibu semua, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan itu. Ya. Lalu kenapa naskah itu ditolak? Nah, ini kebalikannya ya, kurang nilai ekonomis. Mau dijual kemana nggak tahu. Ya. Terus mata kuliah yang memakai buku Bapak dan Ibu misalnya di untuk perguruan tinggi itu nggak ada. Hanya ada di kampus tertentu saja. Di 1-2 kampus. Wah, itu biasanya kami tolak itu naskah seperti itu. Nah, karena tidak bisa dipasarkan ke seluruh Indonesia. Gitu, ya. Lalu yang kedua, materi atau judul tidak sesuai dengan fokus bisnis penerbit Erlangga. Nah, saya sudah sampaikan di awal,
Erlangga hanya menerbitkan buku yang bernilai edukatif. Kalau judulnya sudah tidak bernilai edukatif, misalnya kumpulan celoteh Twitter, nah, walaupun penerbit lain itu melakukan, tapi di penerbit Erlangga tidak bisa. Ya, beberapa penerbit lain itu menerbitkan buku tentang kumpulan celoteh, tweetan di Twitter. Di Erlangga tidak bisa, karena kurang nilai edukatif. Sudah ada buku sejenis di penerbit Erlangga nomor 3. Ya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kalau sudah ada buku sejenis, masuklah dengan pendekatan baru, ya, yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi bukan kami anti terhadap buku yang sejenis, tapi masuklah dengan pendekatan yang berbeda. Lalu penulis tampak kurang menguasai materi. Nah, biasanya seperti itu. Materinya yang disampaikan hanya definisi saja dan contoh. Jadi tidak diuraikan secara komprehensif. Nah, itu biasanya kami tolak itu naskah yang seperti itu, ya, karena dangkal, ya, tidak mendalam, ya. Jadi mahasiswa atau siswa hanya mempelajari definisi saja. Udah itu definisinya banyak ngambil punya orang. Wah, itu biasanya kami, mohon maaf Bapak dan Ibu, kami tolak naskah. Lalu penulis tampak tidak mampu menuangkan idenya dengan baik, sekalipun penulis menguasai materi. Ini ada contohnya beberapa penulis kami, gelarnya profesor doktor, tapi profesor doktor keilmuannya hanya untuk diri sendiri. Orang lain tidak mengerti ilmunya. Bagaimana Pak menjelaskan tentang materi? Ini begini Pak Rizal, gini-gini. Itu Bapak ngerti sendiri, saya nggak ngerti-ngertiin dari tadi. Bagaimana saya menjelaskan itu nanti ke mahasiswa atau ke siswa? Itu sulit sekali, ya. Jadi yang mengerti hanya dia sendiri. Jadi penulis ini luar biasa pinternya, luar biasa. Tapi untuk menuangkan kepintarannya, ya, kehebatannya, kecerdasannya yang ada di kepalanya itu, sayangnya tidak bisa dalam sebuah tulisan yang baik. Oleh karena itu, dia hanya menguasai materi tapi tidak mampu menuangkan idenya dengan baik. Oke, lalu yang berikutnya adalah penuhnya kapasitas produksi penerbit Erlangga. Nah, ini masuk dalam kategori penundaan terbit. Misalnya, Bapak dan Ibu sudah mengirimkan naskah, tapi saya bilang, Pak, naskah Bapak tidak bisa kami terbitkan untuk tahun ini. Karena apa? Sudah full kami. Bisanya tahun depan. Kalau Bapak mau, yes, tapi kalau tidak mau, ya sudah. Silakan. Ya, silakan ditawarkan ke penerbit lain. Gitu ya. Silakan. Kami tidak bisa menerbitkan untuk tahun. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini adalah motivasi menulis yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan setelah ini tertarik yang menulis di penerbit Erlangga. Ya. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu itu harus konsisten dan persisten. Dua kata yang mirip-mirip tapi artinya berbeda. Ya. Konsisten itu artinya hari ini Bapak Ibu nulis, besok nulis, minggu depan nulis, bulan depan nulis, sampai selesai. Itu konsisten. Tapi persisten adalah kemampuan Bapak dan Ibu untuk mengatasi segala macam godaan yang mencoba menghalangi dari menulis itu, dari pekerjaan menulis itu. Ya, contohnya mulai dari pekerjaan. Ya, hari ini saya ada meeting di sini, harus ada anak sakit, lalu suami seperti bagaimana lah, masalah keluarga. Nah, itu sumber-sumber masalah yang bisa menghalangi Bapak dan Ibu dari menulis. Tapi kalau Bapak dan Ibu persisten, punya kemampuan yang punya kegigihan untuk mengatasi segala macam hambatan dan gangguan, nah, itu niscaya, insya Allah naskahnya itu jadi, walaupun banyak gangguan. Anak lagi rewel, gitu ya. Suami minta macam-macam, misalnya atau istri minta macam-macam. Ah, itu bisa. Lalu pekerjaan, wah saya harus ngajar di sini. Nah, itu pasti. Hari ini saya tidak bisa menulis jam 9 pagi, saya ganti nanti menulis jam 9 malam. Nah, itu persisten namanya. Ya, Bapak dan Ibu. Ya. Harus seperti itu, ya. Kalau mau jadi, ya, kalau mau tidak jadi ya sudah, ya, seperti itu. Lalu menjadi sumber penghasilan Bapak dan Ibu.
Sudah jelas menjadi penulis, apalagi penulis di penerbit major, penerbit yang reputable, ya, itu menjadi sumber penghasilan apabila naskah Bapak dan Ibu itu jadi naskah yang bestseller. Ya, naskah bestseller itu tadi saya sudah sampaikan kondisinya seperti apa. Ya, harus begini, idenya berbeda, ya, pasarnya bagus, gitu ya. Itu akan menjadi sumber penghasilan. Bahkan beberapa penulis kami, Bapak dan Ibu, itu menanggalkan pekerjaannya. Ya, jadi guru, jadi dosen, jadi pegawai pemerintahan, gara-gara tulisannya itu bestseller, gitu ya. Dia mendapatkan 100-200 juta gitu dalam setengah tahun. Ngapain saya kerja, capek-capek banting tulang gitu ya, pulang pagi, berangkat pagi, pulang sore, pulang malam. Mending saja penulis saja. Itu dari satu karya. Bagaimana saya kalau nulis 10 karya? Wah, itu kan langsung baca situ. Ya, berapa yang dia akan hasilkan dalam waktu 1 bulan, dalam waktu 1 tahun, ya, itu. Tapi saya juga tidak dalam rangka mengajak Bapak dan Ibu keluar dari pekerjaan Bapak dan Ibu sekarang, gitu ya, bukan seperti itu. Ya, mudah-mudahan tetap bekerja, tapi juga bisa menghasilkan buku, gitu ya. Lalu yang berikutnya Bapak dan Ibu adalah penulis di Indonesia itu kurang dari 1% jumlah penduduk. Nah, ya, penulis Indonesia yang karyanya diterbitkan jadi buku itu kurang dari 1% jumlah penduduk. Jika penduduk Indonesia saat ini adalah 275 juta, maka yang jadi penulis dan karyanya diterbitkan itu tidak sampai 2,75. Jadi saya di sini coba mengajak Bapak dan Ibu semua untuk bergabung dalam kelompok elit 1% jumlah penduduk itu. Ya. Saya mau ngajak Bapak dan Ibu, ayo kita masuk grup 2,75 juta penduduk Indonesia yang menulis dan karyanya diterbitkan. Kalau menulis doang, ya banyak. Seluruh orang pasti ada nulisnya. Yang karyanya diterbitkan. Yang jadi buku. Ayo Bapak dan Ibu, masuklah kelompok elit itu, ayo 1%. Ya. Hebat ini. Saya coba mengajak mungkin 10% saja yang hadir dalam acara ini. Jadi beneran Jadi beneran penulis. Jadi penulis beneran. Jadi penulis beneran. Jadi kalau misalnya ada 30 orang, 3 saja yang jadi penulis beneran. Wah, itu saya sudah sangat senang. Gitu ya. Lalu karya akan dikenang sepanjang masa Bapak dan Ibu. Ya, walaupun mohon maaf Bapak dan Ibu sudah tua atau sudah meninggal dunia gitu ya. Nah, itu akan terkenang. Oh, buku ini karangan ini ya. Wah, itu loh. Anak cucu kita itu akan. Jadi ada satu penulis kami, mungkin Bapak dan Ibu yang masih seumuran dengan saya gitu ya. Itu pernah menggunakan buku Pak Michael Purba, Kimia Michael Purba, karangan Erlangga. Nah, penulis ini sudah meninggal sekian lama. Tapi sampai sekarang Bapak dan Ibu itu pelanggan kami tidak mau berpindah ke lain hati dari Kimia Michael Purba. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, walaupun orangnya sudah wafat sekian lama, ya 10 tahun, 15 tahun yang lalu, ya, tapi karyanya, hasil karyanya, royaltinya masih dinikmati oleh anak dan istrinya sampai dengan sekarang. Nah itu loh, itu hebatnya jadi penulis itu. Ya, karyanya dikenang sepanjang masa, royaltinya bisa dinikmati oleh orang lain, anak cucunya. Ya, istrinya, anak cucunya, ya bisa menikmati hasil karyanya. Ya walaupun sudah wafat. Ya, oke, Bapak dan Ibu. Nah ini prosedur pengiriman naskah, ya Bapak dan Ibu. Nah, jika naskah sudah memenuhi kriteria, silakan kirimkan naskah Anda dengan prosedur yang tadi saya sudah sebutkan ke alamat email ini. Ya, Pak, boleh nggak lewat WA? Boleh, gitu ya, untuk mempermudah. Ya, tadi kirimkan saja tuh. Alamat email saya juga boleh. Nah, ini alamat untuk perguruan tinggi, ya. Untuk buku-buku perguruan tinggi ini perti.erlangga@gmail.com. Untuk alamat email saya juga boleh. WA saya tadi saya sampaikan di depan juga boleh. Silakan jika ingin berkomunikasi langsung kepada saya, Pak ini gimana kalau naskah seperti ini? Bisa nggak kira-kira dibaca? Nanti kami akan review
naskah Bapak dan Ibu, proses review itu makan waktu sekitar 2-3 minggu. Nah, setelah itu kami akan umumkan naskah Bapak yes or no kami terbitkan atau tidak. Ya. Nah, sertakan informasi sebagai berikut. Ada surat pengantarnya Bapak tadi sebut ya. Jadi tidak hanya naskahnya saja, tapi sampaikan ke pengantarnya. Lalu sampaikan juga CV-nya, CV Bapak dan Ibu. Kami juga ingin lihat Bapak dan Ibu nyambung nggak CV-nya dengan apa yang ditulis, gitu ya. Ya. Ditulis dengan alamat lengkap, nomor telepon dan alamat email yang dapat dihubungi. Nah, ini jika dalam waktu 3 bulan, 3 minggu, ya tidak ada konfirmasi, maka naskah tersebut tidak lolos seleksi penerbitan. Ya biasanya kami umumkan itu naskah itu kepada Bapak dan Ibu. Yes or no-nya kami umumkan. Ya. Oke, ini sistem kerjasamanya Bapak dan Ibu. Ini bisa dengan royalti. Royalti itu 5 sampai dengan 10%. Untuk buku umum dan perguruan tinggi royaltinya saya sampaikan di sini 10%. Ya. Itu ya. Jadi ini royalti ini sebenarnya sangat bergantung dari naskahnya itu seperti apa ya, materinya, luas pasarnya, kredibilitas penulis, dibayarkan setiap 6 bulan sekali ya setelah buku terbit. Nah, itu proses royalti. Nah, ada juga pembelian naskah, beli putus atau uang muka royalti. Ini tapi syarat ini hanya bisa terjadi apabila Bapak dan Ibu sudah menjadi penulis sebelumnya. Jadi kalau baru mengirimkan naskah pertama kali nah ini tidak bisa ya dengan beli putus atau uang muka royalti. Kalau pernah sebelumnya, apalagi naskah itu bestseller, wah itu biasanya penerbit tidak akan segan-segan untuk membeli naskah Bapak dan Ibu secara beli putus. Ya, udah saya beli saja, nggak usah royalti. Saya beli sekian harganya, nanti negosiasi. Ya, atau diberikan uang muka royalti. Misalnya Bapak dan Ibu ingin menuliskan naskah berikutnya, tapi membutuhkan dana misalnya untuk penelitian dan Bapak Ibu tidak punya uang untuk melakukan penelitian itu, nah itu bisa minta kepada penerbit untuk dibayarkan uang mukanya, ya uang muka royaltinya. Nanti dipotong royaltinya dari itu. Lalu penulisan naskah bisa dilakukan secara kelompok, ya boleh berdua boleh, bertiga boleh, berempat boleh, bersepuluh boleh. Tapi ingat, ketika Bapak dan Ibu semakin banyak menulis beramai-ramai, maka royaltinya juga akan dibagi beramai-ramai. Ya, jadi harus dipikirkan itu, ya Bapak dan Ibu semua. Ya. Oke. Yang berikutnya adalah hak dan kewajiban penulis. Nah, ini dia, penerbit wajib membayar royalti kepada penulis. Nah, full untuk buku dan perguruan tinggi. Tidak ada 8-nya. 8-nya dihapus saja Bapak dan Ibu semua. Sini ya. Saya sampaikan 10% langsung. Ya, royalti dihitung berdasarkan persentase dari harga katalog. Dari harga katalog. Jadi harga jual, bukan harga diskon. Ya, setelah diskon tidak. Dari harga katalognya berapa? Jadi kalau 100.000 ya 100.000. Kalikan harga bukunya. Nah, ya harga bukunya 100.000 dikalikan jumlah terjualnya berapa, kalikan persentase 10%. Nah, itu dia royalti Bapak Ibu. Ya, royalti dibayar setiap 6 bulan sekali ya, sesuai dengan hasil penjualan, bukan oplah cetak. Jadi oplah cetaknya 3.000. Tapi nanti penjualannya berapa? Jika penulis membeli bukunya secara tunai dari penerbit, diskon 30%. Jadi kita langsung kasih diskon penulis. Ya. Sedangkan jika kredit itu 20%. Penulis berhak mendapatkan 10 eksemplar bukti terbit. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah khawatir ketika Bapak dan Ibu nanti naskahnya sudah terbit, sudah selesai cetak, itu akan mendapatkan 10% gratis. 10 eksemplar gratis. Ya. Silakan Bapak dan Ibu gunakan itu untuk promosi, untuk keperluan pribadi, mau dipajang atau apa segala macam terserah. Ya. Kita akan berikan 10 eksemplar. Lalu penulis mengikat dirinya untuk memeriksa cetakan percobaan, proofreading, setelah naskah di layout. Jadi nanti sebelum naskah itu cetak, biasanya kami akan memanggil. Ya, kami akan berkonsultasi dengan penulis, Pak, Ibu, ini naskah ini sudah mau cetak. Ya, tolong periksa sekali lagi deh. Gitu. Sebelum naskah itu diterbitkan, apapun nanti kami kami akan revisi. Ya, apapun nanti usulan Bapak dan Ibu, nanti kami akan revisi sebelum naskah ini nanti dicetak. Oke, ini penentuan harga jual bisa berdasarkan nilai, ya. Jadi harga jual sebuah buku itu bisa berbeda-beda berdasarkan nilai. Nilai itu adalah kredibilitas penulis, ya. Misalnya penulis siapa, gitu ya. Bisa jadi harga bukunya jadi lebih mahal, gitu
gitu ya. Kebaruan informasi, semakin baru informasinya semakin mahal harganya. Nah, atau juga bisa berdasarkan biaya produksi ya, dari mutu kertasnya ya, misalnya kertasnya HVS 80 tentunya beda dengan HVS 70, HVS 60. Covernya yang hard cover tentunya lebih mahal daripada cover yang soft cover ya. Ya, mutu penjilitannya yang dijilid dengan jahit benang ya, misalnya lebih mahal daripada jahit biasa gitu ya, dan lain-lain. Warnanya semakin berwarna semakin mahal ya. Oke, ini kumpulan naskah yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga Bapak dan Ibu ya, dari secara kualitas fisik buku ya, kertas penjilitan covernya itu silakan Bapak dan Ibu cek sendiri ya, pasti berbeda dengan buku lainnya apalagi dari penerbit indie. Lalu kualitas konten bukunya Bapak dan Ibu ya, materi, gambar, layout dan warnanya itu terjaga insya Allah. Lalu distribusinya luas seluruh Indonesia ya, tim pemasaran direct dan toko bukunya tersebar ya di seluruh Indonesia ya Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah proses apa namanya distribusi kami ya. Kami punya 20 cabang besar yang mencakup berbagai wilayah besar di Indonesia. Itu baru 20 cabangnya. Di dalam 20 cabang itu masing-masing ada kantor rep-nya. Total kantor rep di penerbit Erlangga itu ada 260 yang ada di setiap kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Insya Allah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi begitu menerbitkan buku, nanti bukunya itu tersebar ke seluruh Indonesia. Ya, nggak usah khawatir. Ya, nah inilah gedung editorial penerbit Erlangga, gitu ya. Nanti mungkin Bapak dan Ibu jika menulis di kami, mungkin nanti bisa berkesempatan untuk bertemu saya dan tim saya di penerbit Erlangga. Nah kebetulan ruangan saya yang sekarang tempat saya berbicara dengan Bapak dan Ibu semua ada di belakang bendera merah putih itu. Ya, kalau ini gambarnya hidup, saya akan melambai-lambai kepada Bapak dan Ibu semua di situ. Nah, tapi saya karena gambarnya stuck ya, nggak bisa. Ya, oke, itu yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran awal ya bagaimana proses menerbitkan buku di penerbit Erlangga dan karyanya itu bisa menjadi karya yang bestseller bagi para dosen di UINFAS Bengkulu. Saya rasa itu mungkin nanti bisa kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab yang lebih bergairah. Mungkin nanti saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas materinya yang sangat luar biasa dari Pak Rizal Pahlevi selaku Chief Editor penerbit Erlangga Indonesia, yang sebenarnya ini juga materi yang selama ini kita cari-cari Pak sebenarnya dari teman-teman dosen terkait apa sih yang dibutuhkan dari pihak editor buku atau editor penerbit yang memang merupakan reputable publisher, sehingga teman-teman ini bisa mempersiapkan dan nanti harapannya bisa menembus penerbitan di penerbit Erlangga ini terutama. Baik, ini tadi sudah terdapat beberapa pertanyaan Bapak, ini izin kami menyampaikan di kolom chat ya. Kami izin bacakan nanti untuk Bapak Ibu. Seperti yang kami sampaikan tadi, jika terdapat pertanyaan boleh mengetik di kolom komentar atau nanti kita akan membuka ya sekarang sebenarnya sekarang membuka sesi tanya jawab dengan pemateri kita kali ini. Yang pertama dari Pak Dr. Al-Fauzan Amin. Nah, ini terkait penilaian skor KUM, kenaikan pangkat. Nah, jika menerbitkan di e-book ini Pak, ini kan tadi hanya bisa dibuka pembeli atau pihak autor saja. Nah, sedangkan nanti biasanya pada penilaian timpaknya ini kan harus mengecek juga Pak, secara online. Itu gimana solusinya kira-kira gambarannya? Ini pertanyaannya yang kontekstual sebenarnya, langsung ke penilaian angka kredit kenaikan pangkat dosen. Monggo dipersilahkan Bapak untuk tanggapannya. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Pak Al-Fauzan Amin ya. Oke, ini beberapa penulis kami juga sudah meminta hal yang sama kepada kami.
sebenarnya pertanyaan yang umum sudah disampaikan kepada kami. Jadi begini Pak, jadi kami nanti juga akan memberikan, tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap penulis akan memperoleh 10 eksemplar. Nah, kalau misalnya e-book, berarti dia akan mendapatkan 10 voucher ya, yang dia bisa pergunakan untuk apapun, termasuk untuk penilaian ini. Ya, untuk apa namanya? Untuk review atau cek online atau apapun ya, terkait dengan misalnya kenaikan pangkat seperti itu. Nah, nanti dari 10 itu kalau misalnya seandainya pun masih kurang, nanti kami akan berikan voucher lagi ya, kalau bisa sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu penulis. Atau itu yang pertama. Yang kedua, ada penulis kami yang membutuhkan fisik. Ya, fisik bukunya seperti apa. Nah, itu bisa kami lakukan ya. Jadi kami akan cetakkan PDF e-booknya. Tapi tentunya ya dengan watermark. Ya, kami akan berikan tidak untuk diperjualbelikan, tidak untuk digandakan lain-lain dalam bentuk watermark di belakang teksnya itu. Nah, itu nanti dipersilakan untuk menggunakan itu juga. Ya, bagi Bapak dan Ibu nanti yang ingin dari tim reviewernya, ya, reviewer itu membutuhkan misalnya materi cetaknya seperti apa. Ya, seperti apa nanti jadinya. Nah, oke, kita berikan dalam bentuk cetak maupun secara online. Secara online berarti ya kami akan berikan vouchernya. Nah, sebenarnya dari penulis itu akan punya voucher 10, itu silakan mau dibagikan boleh. Jika kurang bisa minta sama kami. Dan nanti reviewernya tinggal buka saja, ya masukkan kode aktivasinya segala macam, ya bisa menggunakan gadget Bapak dan Ibu atau bisa menggunakan gadget sendiri. Saya rasa itu ya jawaban saya untuk bagaimana si reviewer ini bisa mengecek langsung ya karya Bapak dan Ibu, baik secara online, jauh dua macam ya, bisa online langsung maupun secara cetak. Jadi dua-duanya dimungkinkan ya untuk kebutuhan review itu. Saya rasa itu Pak Moderator, terima kasih pertanyaannya. Ya, terima kasih atas penjelasannya, Pak Rizal tadi. Juga insya Allah sudah terjawab untuk pertanyaannya Pak Al Fauzan yang juga ini tadi dikatakan kontekstual dengan apa yang dialami oleh para dosen terkait angka kredit. Mungkin selanjutnya Pak Dr. Ali mungkin ingin bertanya tadi, angkat tangan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rizal Palevi yang telah luar biasa menyampaikan materinya ini. Juga merangsang kami ini, Pak. Alhamdulillah. Ternyata merangsang juga lewat rumahnya juga bisa ya. Jadi kami sebagai akademisi ternyata juga memang dituntut ya untuk menulis dan menuliskan tulisan kamu dalam book atau e-book ya. Tapi saya begini, jadi pasang saya ini saya terus merepro ya pikiran saya. Saya dulu kan punya tulisan di skripsi tahun 98 ya. Nggak lama sekali itu. Tapi sepertinya kajiannya nggak akan hilang ya. Mungkin tinggal datanya saja kita update gitu ya. Dan juga tesis dan disertasi saya. Meskipun ada beberapa kali saya pecahkan variabelnya untuk saya berikan secara indi. Nah, pertanyaan saya kira-kira untuk jenis karya saya itu skripsi, tesis, disertasi itu kalau di repro ya di repro lagi artinya kita edit lagi terus kita publish, ini kira berpeluang besar nggak? Ya, yang kedua tulisan-tulisan saya yang sudah saya publish lewat penerbit katakan lokal atau indie tadi, ini kalau kita repro lagi, kita olah lagi, kalau kita terbitkan lewat Erlangga, kira-kira memungkinkan nggak? Dan juga tadi ada tulisan saya yang saya sering mengajukan menginstruksikan mahasiswa saya baik S1 S2 membuat makalah. Kemudian makalah itu bisa kita himpun, kita edit, lalu kita jadikan sebuah buku barangkali.
Nah ini kira-kira memungkinkan juga enggak? Meskipun ya kan analisisnya ya saya yang sebagai dosennya yang dominan ya, dominan mungkin lewat akun saya untuk sertifikat. Ada 3 hal itu barangkali sebagai pencerahan. Terima kasih Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin juga pertanyaan dari Pak Dr. Ali juga terkait ke beberapa pertanyaan teman-teman lain, Pak Rizal, di kolom Ya. chat tentang Betul. ini ya, Pak, transisi dari hasil penelitian menjadi buku. Ya, Ya. mungkin monggo tanggapannya. Oke, terima kasih ya Pak Ali, dan juga saya lihat ini juga ada beberapa penanya ya, pertanyaannya hampir serupa ya. Oke, berpeluang atau tidaknya sebuah naskah hasil penelitian itu sangat tergantung dengan kontennya apa yang akan disampaikan atau akan dikirimkan kepada kami. Ya, isinya apa? Tentang apa? Penelitian tentang apa? Ya, jadi kami sudah menerbitkan beberapa buku pada itu dari hasil penelitian. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti tim editorial bersama dengan penulis akan sama-sama mengubah format dari penelitian Bapak dan Ibu menjadi format buku. Jadi harus diubah dulu nanti formatnya. Ya, dari tadinya hasil penelitian yang misalnya pendahuluan, kerangka teori, apa segala macam, nanti diubah jadi format buku. Gitu. Jadi nggak ada lagi nanti bab-bab penelitian itu di dalam bukunya itu nanti sudah diganti, gitu ya. Nah, sudah diganti apa yang mau nanti diangkat. Jadi kami baru saja menerima naskah ya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Ya, mereka mengirimkan naskah metodologi penelitian itu dari hasil tesis, bukan tesis, disertasi ya seorang profesor di sana. Nah, itu kami ubah bentuknya ya jadi buku, dan bukunya adalah buku tentang metodologi penelitian untuk ilmu pendidikan dan keguruan dan pendidikan. Nah, itu dia. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah khawatir masalah peluangnya. Ya, tapi yang menjadi concern kami di Erlangga adalah isinya apa sih, tentang apa penelitian. Nah, nanti baru bermain di situ. Pasarnya ada nggak? Siapa yang mau baca buku ini, hasil penelitian ini? Nah, itu kami akan nanti diskusi sama penulis. Pak, nanti kalau kira-kira Bapak memberikan naskah ini kepada kami, kira-kira siapa yang baca gitu naskah ini? Bisa nggak jadi buku teks? Bisa nggak jadi buku misalnya referensi? Bisa nggak jadi buku umum misalnya? Nah, itu yang harus dijawab sama penulis. Jadi begitu nanti dia mengirimkan naskah kepada kami, itu sudah lengkap itu dengan pengantarnya itu. Buku ini ditujukan untuk apa? Naskah ini ditujukan untuk mahasiswa semester berapa? Wah, apalagi sudah nyebut semester berapa mata kuliah ini. Wah, itu sudah hebat. Sudah bisa menyebutkan itu. Tapi kalau belum bisa menyebutkan itu, nah tentunya kami nanti akan berpikir, ini kemana kami akan jual buku ini? Saya akan bertanya balik itu kepada penulis, kami dari editorial akan bertanya balik. Kira-kira kemana ya Pak? Kalau seandainya kami terbitkan. Jadi penulis juga harus ada tanggung jawab terhadap naskah. Jadi tidak hanya memberikan naskah kepada penerbit, tapi juga penulis juga punya kewajiban inilah ya, membantu nanti. Ya, apalagi nanti Bapak dan Ibu, mohon maaf, tadi saya belum sampaikan di presentasi saya, ketika Bapak dan Ibu sudah menjadi penulis di penerbit Erlangga, Bapak dan Ibu harus siap-siap menjadi narasumber seperti saya ini, ya, narasumber bedah buku, narasumber webinar, narasumber seminar seluruh Indonesia. Jadi nanti akan ada kampus-kampus lain yang ingin belajar dari Bapak dan Ibu bagaimana sih waktu itu bisa terbersit menulis buku itu, apa keunggulan bukunya, nanti Bapak dan Ibu harus jelaskan, ya, di acara webinar atau acara seminar. Jadi siap-siap jadi narasumber. Kalau di Erlangga itu seperti itu. Karena Erlangga jualannya seperti itu. Ya, jualan tidak hanya jualan buku saja, tapi juga jualan seminar, ya, jualan webinar, jualan bedah buku, nah seperti itu. Nah, itu nanti seperti itu. Bagaimana bisa sebuah buku itu dibeli oleh kampus lain, sekolah lain, gitu ya, dan disukai. Nah, kalau misalnya memang tidak ada pasarnya.
Perlu kita pikirkan di awal adalah bagaimana ini ada pasar. Ya, jadi berpeluang besar atau tidak itu sangat tergantung dari isi konten. Ya. Apa yang Bapak Ibu tulis, apa yang Bapak Ibu teliti, apa hasil penelitian tentang apa. Nah, itu nanti yang kita menjadi concern kami dengan penulis. Ya, kalau berpeluangnya pasti berpeluang, insya Allah berpeluang. Ya, lalu memungkinkan nggak? Ya, naskah saya yang sudah pernah diterbitkan di penerbit lain, ya atau di penerbit indie gitu ya. Nah, diterbitkan di penerbit Erlangga, ya jelas memungkinkan saja, karena beberapa penulis kami juga melakukan seperti itu, ya memungkinkan asal tadi saya sudah sampaikan urusan administrasi perjanjian dengan penerbit sebelumnya sudah beres. Jadi kami tidak ingin ada tuntutan di kemudian hari terhadap naskah itu. Ya, ketika naskah itu nanti masuk di penerbit Erlangga, tiba-tiba dari Bengkulu kirim somasi. Naskah itu masih ada perjanjian dengan kami. Si ibu terikat perjanjian dengan kami dan buku itu masih kami jual sampai dengan sekarang. Wah, itu kami tidak ingin terjadi seperti itu. Harus Bapak dan Ibu clearkan dengan penerbit indie itu, penerbit sebelumnya. Ini naskah ini saya mau serahkan ya ke penerbit Erlangga. Nah, kita harus ada hitam di atas putih ini, ya hitam atas putih dulu, ya antara penulis dengan penerbit sebelumnya. Nah, ketika itu sudah ada, itu bisa diserahkan kepada kami dan kami bisa terbitkan. Dan kami pun ketika menerbitkan buku Bapak dan Ibu yang sudah dari penerbit yang sebelumnya pasti tidak akan as it is atau plug, ya menerbitkan begitu saja, tidak. Pasti akan kami minta Bapak dan Ibu tolong tambahkan satu bab atau satu topik pembeda yang membuat buku ini berbeda dengan buku yang sebelumnya. Begitu. Jadi nanti tidak bisa menuntut sama sekali, tertutup kemungkinan sama sekali dari pihak lain yang ingin menuntut kami di kemudian hari apabila, oh ini naskahnya sama, ini sudah pernah terbit di penerbit kami sebelumnya. Tidak ada. Mana? Coba, samanya berapa persen? Nanti kami akan melakukan proses kalibrasi terhadap naskah itu. Ya. Gaya tulisannya nanti kami ubah sedikit, nanti akan kami minta Bapak dan Ibu menambahkan hal-hal yang baru, hal-hal yang aktual. Ya, kalau mungkin bukunya kan masih lama tuh, misalnya tahun 2015 atau 2012, data-data yang dipakai adalah data-data tahun 2012 atau 2015. Nah sekarang saya ingin datanya 2022. Ya, presidennya sudah ganti, misalnya bukan Presiden SBY, ya, presidennya Pak Jokowi. Nah, itu kami harus ganti semuanya. BPS, misalnya pakai data BPS, Badan Pusat Statistik, kami ganti yang terbaru. Nggak pakai data yang lain. Sorry, berbeda Pak, naskah Bapak sekarang beda, maaf. Itu pasti akan kami perbaiki, ya. Jadi memungkinkan, ya, karena kami pernah menerbitkan buku Menjadi Guru Profesional. Nah, itu buku yang sudah pernah diterbitkan oleh Profesor Suyanto sebelumnya di penerbit indie. Kami di urusan dengan penerbit ini itu selesai, naskah itu kami tambah 2 bab lagi, ya 2 bab lagi dengan hal yang baru yang tidak ada di buku sebelumnya, yang membuat buku sebelumnya langsung mati, tidak terjual lagi, karena di buku yang baru ini sudah lebih lengkap. Ah itu Pak, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi memungkinkan, ya asal masalah administrasinya sudah beres dengan penerbit ini. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada lagi yang masih kurang-kurang bisa langsung ditanyakan kepada saya jika waktu masih ada. Ya, saya rasa terima kasih. Iya, terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa. Tadi juga pertanyaannya juga sangat ini ya ngena gitu dengan apa yang menjadi kebutuhan dan juga dialami oleh para dosen kita, terutama di internal informatis Farna Bengkulu. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak, ini dari Pak Kepala Publikasi ini. Nanti kalau saya nggak bacakan atau nggak saya persilakan ke kualat nanti saya ini. Kami silakan Pak Romi, mungkin langsung tanya langsung. Wajib ya, harus wajib Pak Romi. Nggak ada kualat. Terima kasih Arif udah memberikan kesempatan.
Ini Pak, sebenarnya nggak banyak. Ini sedikit saja tentang tadi kan dijelaskan bagaimana bahwasanya definisi itu nggak boleh terlalu banyak kalau dalam penulisan buku. Sedangkan kalau dalam buku teks biasanya itu kan kita banyak definisi karena memang seperti ekonomi internasional ya banyak sekali definisi-definisi yang berkaitan dengan statistik, teori dan lain-lain. Nah, itu kira-kira berapa persentase yang dibolehkan untuk menggunakan definisi supaya bukunya bisa bestseller. Oke. Nah, terus tadi kan ada Oke. batasan tadi Pak untuk penulisan buku, misalkan 96 halaman. Itu kira-kira kalau kita buat dalam bentuk kata, itu berapa ribu kata untuk supaya buku tersebut bisa dikategorikan layak dan nantinya bisa mencapai bestseller. Itu saja Pak. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Pak Romi pertanyaannya. Ini salah satu pertanyaan yang paling advance ya yang saya terima pada hari ini. Oke, saya tidak membatasi definisi, Pak. Ya. Jadi kalau definisi itu jelas harus ada dalam sebuah buku. Ya, definisi itu tidak boleh dihilangkan. Yang malah saya tadi bilang, jangan membuat definisi sendiri, gitu loh ya. Ya, jadi yang saya maksud adalah jangan membuat definisi sendiri gara-gara misalnya Bapak Ibu menahan-nahan supaya tidak plagiasi atau tidak disebut plagiat gitu naskahnya. Aduh, definisinya saya gantilah dengan definisi sendiri saya sendiri. Nah, itu malah jadi salah. Ya, karena definisi yang Anda buat itu tidak verified, ya, tidak teruji, ya, belum teruji dan segala macam. Ya, itu lebih ilmiah lagi tuh kajiannya. Ya, jadi nggak apa-apa, silakan mau masukkan definisi menurut A, menurut B, menurut C, tidak kami berikan batas. Nah, maksud saya adalah jangan sampai buku itu isinya hanya definisi, ya, tidak panjang, tidak dijelaskan maksud definisi itu apa, contohnya penerapan definisi dari definisi itu apa misalnya, ya. Siapa saja yang menggunakan definisi itu, siapa di Indonesia yang berlaku definisi yang mana, misalnya. Itu dijelaskan, Bapak jelaskan di situ. Ya, satu persatu. Ya, jadi tidak hanya definisi semua dari awal, tiba-tiba langsung latihan. Latihan definisi juga. Waduh, repot gitu ya. Kalau bisa sudah dari definisi masuk. Ya, konteks di Indonesia seperti apa, contohnya penerapan langsung. Jadi dari definisi itu berkembang ya secara komprehensif sampai dengan nanti berakhir dengan satu kesimpulan gitu. Jadi jangan sampai bukunya itu isinya definisi saja. Jadi saya sebenarnya tidak membatasi definisi itu harus satu definisinya atau harus dua saja, tidak. Silakan mau 5 juga boleh, 10 juga boleh itu dalam satu pembahasan tertentu. Tapi mohon jangan cuma definisi maksud saya. Dalam satu topik bahasan itu kok kita bahasnya cuma definisi gitu loh. Bagaimana penerapannya? Ya, dari definisi itu pengembangannya seperti apa? Gitu, dari definisi itu. Harus Bapak jelaskan secara komprehensif. Ya. Sampai jelas bahwa definisi yang Bapak tampilkan adalah definisi yang benar sesuai. Gitu loh ya. Atau misalnya Bapak memilih dari ketiga definisi itu yang mana nanti yang Bapak jadikan sebagai acuan penulisan Bapak gitu. Jadi tidak ada pembatasan definisi ya, apalagi buku teks. Benar Bapak bilang ya, buku teks harus ada definisinya ya. Definisi boleh ngambil dari orang lain plak gitu boleh, nah tapi pembahasannya jangan, contoh kasusnya jangan ambil juga sama, wah repot. Kalau udah definisinya sama, penerapannya sama, pengembangannya sama, nah, nanti ujung-ujungnya latihannya sama, gitu ya. Yang seperti itu. Oke, yang selanjutnya untuk masuk kategori buku bestseller. Ini pengalaman saya ya Pak ya di penerbit Erlangga. Untuk masuk kategori bestseller, kita harus pahami dulu bestseller itu kalau tidak bukunya luar biasa bagus. Nah, syarat pertamanya, syarat keduanya itu easy to buy, yang mudah dibeli.
Ya, kalau Bapak bilang bukunya bagus, tapi 1.000 halaman, nggak ada yang beli juga. Ya, kalau harganya 400.000, mahasiswanya ngap-ngapan. Wah, nggak sanggup saya beli buku Bapak. Tapi ini bukunya hebat, Pak Rizal. 1.000 halaman, mantap ini. Wah, iya, tapi kita beli. Mana masuk kita kategori bestseller itu 2. Isinya bagus, easy to buy oleh mahasiswa. Nah, saya sarankan untuk easy to buy, saya tidak menggunakan yang 96 halaman tadi, Pak. Tapi saya menggunakan yang SKR tadi. Easy to buy itu antara 160 halaman sampai maksimal 240. 210 halaman, 106 halaman itu harga bukunya itu sekitar 100.000. Nah, itu kantong mahasiswa tuh udah di situlah, sekitar segitulah ya untuk membeli buku. Itu kalau untuk buku teks perguruan tinggi ya Pak ya. Kalau untuk buku pelajaran sekolah itu gurunya bisa memutuskan. Tapi kalau untuk perguruan tinggi, dosen biasanya nggak punya daya upaya itu untuk memaksa mahasiswa beli kamu ini, beli. Nah, biasanya mahasiswa. Nah, uang jajan mahasiswa itu saya uang sakunya itu sekitar antara 100 sampai 150.000. Jadi kalau bisa bukunya di antara itu Pak. Ya. Ketika buku itu lebih dari 150.000, nah mulailah praktik-praktik menyebalkan dunia penerbitan itu terjadi. Ya, mulai aduh. Bab berapa hari? Bab 2. Ya, sini kopi dulu deh, bab 2. Lari ke fotokopi. Buku Bapak mungkin bagus, tapi mahasiswanya nggak beli. Karena bisa difotokopikan. Tapi kalau buku Bapak itu harganya 100 sampai 150.000 misalnya, atau 80.000 bahkan, untuk fotokopi masih sudah agak cuma segini aja. Apalagi e-book. Ya, Bapak nulis e-book di Erlangga, e-book itu harganya 50.000. Bayangkan kalau mau kopinya gimana? Kopinya susah di e-book. Gimana dia mau ngopi? Susah banget. E-book Erlangga itu diprotek. Susah untuk dikopi, susah untuk digandakan, dan tidak bisa berpindah-pindah tangan. Wah, itu lebih serem lagi. Jadi siapa yang mau, siapa yang suka, dia. Kalau e-book ya, tapi kalau buku teks kami pancing ya. Nanti kalau bisa memang ke arah buku yang tadi saya sebutkan, ke buku SKR itu kuliah ringkas. Ya. Karena seri kuliah ringkas itu harganya masuk mahasiswa. Ya, itu mahasiswa berebut Pak untuk program bebas pustaka. Nah, itu berebut beli buku SKR itu. Karena harganya ada yang sampai 48.000. Ya, harga termurah buku SKR kami itu ada yang 48.000. 48.000 itu jajan mahasiswa satu hari itu. Minimal 10.000. Bisa beli dapat satu buku itu. Kan lumayan. Tanpa harus dia minta lagi kepada orang tua, dia beli sendiri. Ya. Itu yang halaman 96 itu Pak, harganya 48.000. Tuh. Buku pengantar kewirausahaan SKR. Itu 96 halaman dia, kalau nggak salah halamannya ya. Nah, itu harganya 48.000. Buku termurah di Erlangga, buku perguruan tinggi penjualannya paling bestseller. Nah, repotnya di Indonesia itu bestseller selalu terkait dengan harga. Begitu harga Bapak bukunya langsung di atas 200.000, waduh, sebagus apapun, namanya kantong kita nggak cukup, nah, nggak terbeli juga. Gitu ya. Jadi kami berada di kisaran harga 100.000 sampai dengan 150.000. Itu harga yang paling wajar menurut kami ya, apalagi bisa di bawah 100.000 gitu loh. Untuk dibeli oleh mahasiswa dan banyak terjual dengan banyak. Ya, saya rasa itu jadi tidak ada batasan katanya, Pak ya. Berapa ribu kata saya juga tidak pernah menghitung. Ya, dalam 200 misalnya 200 halaman itu ada sekian ribu kata saya nggak. Umumnya nanti mungkin Bapak bisa lihat ya, bisa minta dengan Pak Juwari tim kami di Bengkulu contoh buku SKR itu seperti apa. Bapak nanti bisa lihat, silakan lihat beberapa model buku SKR kami yang sudah terbit yang 20-an judul itu. Silakan Bapak lihat ya. Dan lihat juga harga-harganya ya.
ada yang 70.000, 80.000. Nah, itu lakunya seperti kacang goreng, gitu ya. Buku-buku yang seperti itu, yang menjadi bestseller. Tapi kalau memang di atas 200.000 ya itu menjadi mahal sekali sehingga tidak terjangkau oleh mahasiswa. Saya rasa itu. Terima kasih Pak Romi, pertanyaannya luar biasa. Semoga bisa menjawab apa yang Bapak pertanyakan. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Rizal Pahlevi atas jawaban, tanggapan, serta materi-materi yang sangat insightful pada hari ini, yang tidak juga hanya berdasarkan kapasitas dan juga keilmuan beliau, tetapi juga pengalaman-pengalaman beliau selama menjadi editor. Itu yang paling penting, Pak. Karena dari semua yang Bapak jelaskan tadi itu sebenarnya sudah kurang lebih sebagian besar itu sudah membongkar mitos-mitos sebenarnya terkait proses penerbitan, terutama di penerbit major dan reputable ini. Yang selama ini mungkin kami hanya dari mulut ke mulut atau dari obrolan-obrolan. Sebenarnya memang fungsi dan pokok utama dosen ini kan juga menulis, cuma karena memang ada kegiatan lain seperti penelitian, pengajaran, dan pengabdian, sehingga kadang penulisannya butuh waktu dilakukan secara simple dan singkat seperti yang kami katakan tadi kadang. Dan ternyata menulis untuk di penerbit bereputasi itu juga tidak sesulit yang dibayangkan dan disampaikan oleh teman-teman selama ini, sehingga kami sangat mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang sangat bermanfaat pada hari Jumat ini. Insya Allah mudah-mudahan berkah untuk semua. Dan inilah akhir dari acara kita pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rizal Pahlevi Hilabi selaku Chief Editor Penerbit Erlangga atas kehadirannya secara virtual, ya. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa menjalin silaturahmi yang lebih intens lagi dengan Winfas Motis Karno Bengkulu. Pokoknya kalau ada apa-apa, program apa-apa, mohon jangan dilupakan kami, Pak, di Winfas Bengkulu. Siap. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Romi Setiawan, Dityo Setiawan PhD, atas kesediaannya menjadi host atau tuan rumah pada kegiatan ini dari Pusat Publikasi Winfas Bengkulu, dan juga dari pihak Erlangga wilayah Bengkulu, serta semua peserta, Bapak Ibu dosen Winfas Bengkulu ataupun dari Civitas Akademika, mahasiswa Pascasarjana Winfas Bengkulu yang telah hadir pada hari ini. Jadi tadi kami sudah melampirkan daftar hadir presensi di kolom komentar, mohon untuk diisi, dan untuk sertifikat akan kami share di grup, ya, di grup peserta langsung setelah acara ini, dan itu sertifikatnya yang sudah mendaftar sejak kemarin. Kalau yang belum mendaftar atau baru hadir hari ini di Zoom, nanti mohon untuk akan kami buat setelahnya berdasarkan presensi atau daftar hadiah yang Bapak Ibu sudah isi, dan nanti akan kami share setelahnya mungkin dalam beberapa hari ke depan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, terutama pada yang kami sangat muliakan Bapak Rizal Pahlevi Hilabi atas kesediaannya hadir secara virtual. Ya, mudah-mudahan berkah ilmunya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita serta target kita bersama tadi untuk menjadi 1% kaum elit tadi penulis yang dikomporin dan di recharge tadi oleh Pak Rizal dapat segera terwujud bagi Civitas Akademika Winfas Motis Karno Bengkulu. Marilah kita tutup kegiatan pada hari ini dengan ucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun beberapa istilah atau menyebutkan beberapa hal yang mungkin kurang berkenan. Pada Allah kami mohon ampun. Demikian, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal. Terima kasih Pak, sama-sama. Nanti materinya saya sampaikan ke Pak Juwari ya Pak. Siap. Saya share. Iya, siap Pak. Iya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Nanti mungkin insya Allah ketemu lagi ya. Amin, insya Allah. Amin. Presentasi yang lebih lanjut. Ya, insya Allah sesi selanjutnya kita pakai workshop yang betul-betul orang
terpilih yang sudah siap naskah, Pak. Jadi Ya, betul. face kalau Betul. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya izin live. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Riz. Sama-sama Pak Sukoco. Waalaikumsalam. Izin. saya izin dulu ya semuanya. Oke, Baik. Mohon izin dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kami juga izin menutup pertemuan ini.